Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Puncak Luoshen menyaksikan matahari terbit. Dalam siluet yang berlatar belakang cahaya latar, Ning Changjiu berjongkok sedikit, sementara Zhao Xianger berbaring telentang dengan lengan melingkari lehernya. Ning Changjiu memeluk pahanya dan menggendongnya di punggungnya. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan mereka berjalan menuruni jalan setapak gunung dalam diam. Kemana selanjutnya? Tanya Ning Changjiu. Setelah melintasi jalan gunung kuning yang berliku-liku, Ning Changjiu memandangi padang gurun yang luas. Di kaki gunung, rerumputan dan pepohonan tertutup embun, dan pakaian mereka langsung basah kuyup. Cahaya redup menyinari matanya dari celah-celah pepohonan. Zhao Xianger setengah membuka matanya dan berbisik, dimanapun boleh. Sambil berkata demikian, ia memetik sehelai daun, menulis sesuatu di daun itu dengan ujung jarinya, lalu meniupnya pelan. Daun itu melayang, berputar, dan terbang menuju ke arah negara bagian Zhao. Setelah itu, Zhao Xianger tampak benar-benar tenang. Ia berbaring di punggung Ning Changjiu, memejamkan mata, dan sangat tenang. Sehelai rambut jatuh ke lehernya, sedikit menggelitiknya. Hidung Ning Changjiu berkedut, tak bisa membedakan apakah itu aroma rumput yang lembut atau aroma manis seorang gadis muda yang tercium di hidungnya. Kemana saja boleh? Tanya Ning Changjiu. Ya, makin jauh makin baik. Ya, ia berkata makin jauh makin baik, tapi kemana mereka bisa pergi? Bahkan dengan kultivasi alam Istana Ungu, masih butuh sebulan penuh untuk melintasi provinsi selatan dengan pedang. Dan ini adalah salah satu negara bagian terkecil di seluruh dunia. Mereka akhirnya tidak meninggalkan negara bagian Zhao. Sore harinya, di sebuah kota perbatasan kecil, angin suram bertiup beberapa kali, dan tiba-tiba, hujan musim gugur turun. Zhao Xianger meletakkan satu tangan di lehernya dan mengangkat payung merah dengan tangan lainnya, melindungi kepala mereka dari gerimis akhir musim gugur. Ia menatap tirai hujan yang jatuh, menatap ke depan, dan berkata, ini sangat membosankan. Mereka melewati banyak kota besar dan kecil. Pemandangannya, meskipun beragam, hanya menyenangkan mata, bukan hati. Jadi apa yang menarik? Tanya Ning Changjiu. Zhao Xianger memutar gagang payung dengan lembut, mengibaskan hujan sedikit demi sedikit. Pernahkah kau mendengarkan dongeng saat kecil? Tanya Zhao Xianger. Belum, jawab Ning Changjiu. Zhao Xianger menghela napas dan berkata, kau pasti pernah membaca cerita tentang ksatria dan pahlawan, kan? Aku sudah membacanya, kata Ning Changjiu. Dulu, ketika ia punya waktu luang untuk berlatih di kuil, ia akan membayangkan dunia di bawah gunung melalui buku-buku itu. Zhao Xianger sedikit linglung, waktu kecil, cerita-cerita ini diceritakan kepadaku oleh para suster di istana. Aku sangat senang setelah mendengarkannya, jadi aku berlari ke seluruh gunung dengan ranting-ranting pohon, mencari gua, berharap menemukan kesempatan atau sesuatu. Ning Changjiu tertawa dan berkata, kau masih seperti ini. Zhao Xianger mencubit telinganya, mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, jangan tertawa. Ning Changjiu memohon ampun. Zhao Xianger mengulurkan tangannya di tengah hujan dan berkata, mari kita tinggalkan beberapa cerita di Nanzu. Sekalipun kita pergi suatu hari nanti, kita bisa meninggalkan jejak. Kau telah meninggalkan banyak cerita di Nanzu, kata Ning Changjiu lembut. Zhao Xianger menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, berkata, itu cerita ibuku, bukan ceritaku. Ning Changjiu mendengarkannya dan mengangguk pelan, jadi, apa yang kau inginkan? Pada hari pertama dari 6 hari, Ning Changjiu dan Zhao Xianger kembali ke kota Yunsang. Mereka masing-masing membeli satu set pakaian hitam yang gagah dan menjadi bandit. Sebagai bandit, mereka tentu saja mencari barang-barang paling berharga. Setelah banyak penyelidikan, mereka akhirnya mendengar bahwa kuil Guangpo di Rongguo menyimpan harta karun langka. Mereka merencanakan rute dan, setelah malam tiba, diam-diam memasuki Rongguo. Sesuai rencana awal mereka, salah satu akan mengalihkan perhatian para penghuni kuil sementara yang lain akan mencuri harta karun tersebut. Untuk membuat perampokan mereka lebih realistis dan mendebarkan, mereka bahkan menekan tingkat kultivasi mereka ke alam mendalam baru lahir, tingkat master seni bela diri biasa. Semuanya berjalan lancar. Suara gong mengiringi nyala api. Ning Changjiu, menabuh gong dan genderang, mengalihkan perhatian para penghuni kuil, lolos dengan mudah dari para pengejar. Orang yang bertanggung jawab mencuri harta karun itu adalah Zhao Xianger. Ia melumpuhkan dua penjaga dengan pisaunya dan menyelinap ke bagian terdalam kuil Guangpo. Ada cahaya redup di kedalaman. Di sana, seorang wanita tua menghadap lampu, melantunkan kitab suci. Zhao Xianger perlahan muncul di belakangnya. Cahaya lilin berkelap-kelip. Ini adalah harta karun peninggalan para dewa. Para dewa berkata kepadaku bahwa seorang gadis kecil akan datang untuk mengambilnya. Kupikir aku takkan sanggup menunggu sampai aku mati. Wanita tua itu terlalu tua untuk membuka matanya, tetapi ia mendengar suara di luar. Napas Zhao Xianger sedikit tersendat, dan ia melihat harta karun itu dengan jelas. Itu adalah patung kecil dewa yang dipahat dari batu. Patung itu tanpa wajah dan tampak seperti dewi di mural.
Garis-garis pakaiannya diukir dan berkibar, yang tampaknya sama sekali tidak dipahat dari batu. Sudah berapa lama kau menjaganya? Zhao Xianger berjongkok dan menatap wanita tua di dekat cahaya lilin, lalu bertanya. Wanita tua itu menjawab, tepat 70 tahun. Zhao Xianger bertanya lagi, apakah kau melihat dewa yang meninggalkannya? Wanita tua itu menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa lagi. Cahaya lilin yang menyala lama di hadapannya perlahan meredup dan padam. Di tengah hujan musim gugur, seorang wanita muda berpakaian hitam ketat muncul dari kuil kuno. Ning Changjiu menghampirinya. Ia memandangi patung tanpa wajah yang digendong wanita itu dan tersenyum, memujinya, Xianger, kau benar-benar pahlawan wanita yang kuat. Kau bisa menaklukkan apapun dengan mudah. Namun, Zhao Xianger tampak sangat kesal. Ia melemparkan patung itu kepada Ning Changjiu, sambil berkata, akan kuberikan padamu sebagai hadiah. Ning Changjiu mengerutkan kening melihat patung tanpa wajah itu. Sambil memegang payung, Zhao Xianger mendengarkan suara kejaran di belakangnya dan berkata, aku tidak ingin menjadi pencuri lagi. Membosankan, Ning Changjiu berkata, kalau begitu, mari kita menjadi pahlawan bersama. Zhao Xianger mengangguk. Baiklah, kalau begitu mulai sekarang, kau akan memanggilku Bibi. Hah? Tanya Ning Changjiu bingung. Zhao Xianger menyerahkan payung itu padanya. Panggil aku begitu. 9 bulu hitam legam menembus hujan musim gugur, menyatu dengan langit malam. Tak lama kemudian, legenda tentang pasangan ksatria yang menunggangi elang hitam raksasa menyebar ke seluruh dunia seni bela diri. Mereka telah membunuh banyak penjahat paling terkenal di dunia. Para penjahat itu, yang menindas pria dan wanita serta melakukan segala macam kejahatan, telah lama mendapatkan reputasi karena kekejaman mereka, tampaknya menunggu kedatangan mereka. Rencana pasangan ksatria itu terhenti pada hari ketiga. Dia adalah seorang penjahat besar dari negara Jin, yang tinggal di Gunung Seribu Buddha. Dia dikenal sebagai hantu berwajah 100. Dia pernah membunuh Master Guangqi, guru Zen paling terhormat dari negara Zhao. Setelah membunuh guru Guangqi, dia melakukan beberapa kejahatan besar lainnya dan kemudian mengasingkan diri ke Gunung Seribu Buddha di negara Jin, dan tidak pernah terlihat lagi. Semua pria gagah berani yang ingin memasuki Gunung Qianfo untuk memperjuangkan keadilan tak mampu keluar. Ning Changjiu dan Zhao Xianger menunggangi burung dewa 9 bulu menuju gunung. Hantu berwajah 100 itu jauh dari monster ganas seperti yang dikatakan orang-orang. Ketika mereka melihatnya, ia sedang duduk di atas bantal di aula Buddha Gua, melantunkan sutra kepada patung Buddha kuno yang telah rusak, seolah-olah sedang bermeditasi Zen yang akan membutuhkan waktu seumur hidup untuk mencapainya. Zhao Xianger menutup payungnya di bawah atap dan berjalan masuk ke aula Buddha Gua. Kuil itu berbau lembab dan berjamur. Wajah Buddha kuno yang telah rusak itu tertutup oleh tirai yang menggantung. Beberapa hantu kecil yang tertahan duduk di kedua ujungnya dengan rantai, melantunkan kitab suci Buddha dengan besi panas membara di mulut mereka. Hantu berwajah 100 itu kurus dan jubah biksunya robek. Ia mendengar langkah kaki di belakangnya dan perlahan menoleh. Ning Changjiu menatap wajahnya. Wajahnya biasa saja. Ia tidak melihat kejahatan di dalamnya, melainkan welas asih, tetapi welas asih ini kosong bagaikan kuburan. Aku di sini untuk membunuhmu. Zhao Xianger menghunus pedangnya dari payung dan menjelaskan tujuannya. Hantu berwajah 100 tidak terkejut. Suaranya pelan, dengan rasa lega yang tak terjelaskan, aku tahu, seseorang pernah berkata padaku bahwa seorang gadis muda dengan patung dewa akan datang dan membunuhku. Ning Changjiu memegang patung yang mereka curi dari kuil Guangpo. Ia dan Zhao Xianger bertukar pandang. Siapa yang memberitahumu? Tanya Zhao Xianger, mengerutkan kening. Hantu berwajah 100 tertawa sinis dan berkata, aku tidak ingat. Aku hanya ingat orang itu berkata bahwa orang yang membunuhku memiliki api paling murni di dunia, dan bahwa dia dapat membakar dosa-dosaku. Tangan Zhao Xianger yang memegang pedang sedikit turun. Ia menatap hantu berwajah 100, menyarungkan pedang, dan berkata, tak seorang pun dapat menebus dosa-dosamu. Ya, aku telah melakukan begitu banyak kejahatan sehingga aku pantas dipenggal-penggal. Bagaimana mungkin api membakar dosa-dosaku? Zhao Xianger tetap diam, ekspresinya tak sedap dipandang. Ia hanya ingin meninggalkan beberapa kisah yang hanya milik mereka sebelum ia pergi, tetapi ia tidak ingin kisah-kisah itu ternoda oleh warisan ibunya. Namun Zhao Xianger benar. Ia telah melakukan banyak kejahatan, bertanggung jawab atas kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja pantas dibunuh. Tetapi membunuhnya berarti sekali lagi mematuhi perintah ibunya, sementara tidak membunuhnya akan bertentangan dengan keinginannya sendiri. Zhao Xianger mencengkeram payungnya, dengan pikiran yang rumit. Biksu tua itu berbalik dan berkata, apakah kau di sini untuk membunuh hantu berwajah 100? Ya, kata Ning Changjiu. Biarkan aku bercerita, kata biksu tua itu. Aku ingin mendengar detailnya, kata Ning Changjiu. Biksu tua itu mulai bercerita. Dahulu kala, ada sebuah keluarga kaya yang mematahkan kaki seorang pelayan malas dan mengusirnya dari keluarga. Kemudian, pelayan itu menemukan kesempatan, menduduki puncak gunung, dan menjadi bandit, sosok yang tak berarti.
Kemudian, pada suatu malam badai, gerbang keluarga itu didobrak, dan sekelompok pria bersenjata pisau menyerbu masuk untuk membantai mereka. Perempuan, anak-anak, dan lansia semuanya terbunuh oleh pedang, dan darah mengalir kemana-mana, memercik ke dinding. Saat suara biksu tua itu terdengar, hujan musim gugur di luar semakin deras, suara hujan deras itu seakan memisahkan dunia. Biksu tua itu melanjutkan, seluruh keluarga musnah dalam semalam. Hanya seorang anak yang muncul dari tumpukan mayat. Kemudian, anak itu mendapatkan semacam koneksi abadi dan membunuh pelayan itu. Namun setelah membunuh pelayan itu, ia menyadari bahwa insiden itu lebih dari sekadar balas dendam pelayan itu. Terlalu banyak orang yang terlibat, terlalu banyak untuk dibunuh. Petik 2. Tapi akhirnya kau membunuh mereka semua, katanya. Kata-kata biksu tua itu semakin lambat. Hantu berwajah 100 lah yang membunuh mereka semua. Bukankah kau hantu berwajah 100? Tanya Ning Changjiu. Senyum getir tersungging di wajah biksu tua yang keriput itu. Akulah guru Zhen Guangqi. Di tengah gemuruh guntur, biksu tua itu menceritakan masa lalunya. Setelah membunuh pelayan itu dan mengetahui kebenarannya, ia kehilangan harapan dan berencana untuk menjadi seorang biksu. Ia memiliki hati yang baik dan tahu bahwa jika ia melanjutkan balas dendamnya, banyak orang tak bersalah akan mati. Yang terpenting, pada saat itu, ia adalah seorang master seni bela diri, seorang pahlawan terkenal di dunia seni bela diri. Ia tidak rela meninggalkan reputasi dan kebajikannya untuk terlibat dalam pembantaian berdarah yang akan melenyapkan lebih dari 10 keluarga. Maka ia menekan kebencian di hatinya dan menjadi seorang biksu. Hingga hari itu, hantu berwajah 100 datang untuk membunuhnya. Di kuil Buddha yang kosong, ia melawan hantu berwajah 100 dengan sekuat tenaga. Berkali-kali, ia berpikir ia akan mati, tetapi sebelum ia mati, ia melihat api. Api yang kosong memberinya kekuatan. Ia berdiri dengan marah, mengambil tongkat Zen, dan menghancurkan kepala hantu berwajah 100 seperti palu. Ia memandang mayat hantu berwajah 100 dan kuil Buddha yang kosong, dan kejahatan di hatinya pun bangkit. Dulu, ia dibatasi oleh ketenaran dan tidak bisa membunuh musuh-musuhnya sepenuhnya, tetapi sekarang, ia melihat sebuah kesempatan. Ia menggunakan pedang pembunuh naga milik hantu berwajah 100 untuk memenggal kepalanya dan bertukar pakaian dengannya. Orang yang masuk ke kuil Buddha adalah hantu, dan orang yang keluar masih Sang Buddha, yang bertransformasi menjadi hantu, secara alami bebas dari belenggu dogma dan moralitas. Ia bisa membunuh dengan senang hati, tak terhitung jumlahnya. Ratusan, bahkan ribuan, terbaring mati di bawah pedang pembunuh naga. Sementara beberapa orang bersalah atas kejahatan keji, lebih banyak lagi yang tidak bersalah. Di benak dunia, Guru Guangqi telah lama menemui ajalnya dalam keadaan tidak bersalah, sementara pelaku kejahatan paling keji adalah hantu berwajah 100 yang terkutuk. Biarkan aku mengakhiri ini, biksu tua itu menyelesaikan ceritanya. Ia menghunus pedang pembunuh naga dari samping patung Buddha, bila berkaratnya mengiris busur lingkaran di tanah. Tanpa menunggu jawaban, biksu tua itu melompat berdiri, jubahnya berputar-putar saat pedang pembunuh naga yang setengah terangkat berputar di tangannya, menebas langsung. Saat pedang itu jatuh di hadapan Zhao Xianger, payung merah itu tiba-tiba terbuka, bilahnya berbenturan dengan payung, percikan api beterbangan. Ia tahu ia akan mati, tetapi bagaimana mungkin ia rela menerima takdir ini? Kebaikan hidup di satu kehidupan, kejahatan hidup di kehidupan lain. Ia hanya ingin tahu apakah takdir yang diramalkan oleh pria itu benar. Biksu tua itu maju dengan sekuat tenaga. Gadis itu menerima pukulan itu, dan sebuah gelombang energi spiritual seputih salju meletus, bagaikan naga ramping yang menembus lengan bajunya. Payung yang sedikit bengkok itu terangkat dan tiba-tiba terlipat kembali. Saat ia menutup payung, gadis itu menghunus pedangnya, mengayunkan payung merah dan rapiernya bersamaan, berpotongan membentuk salib api. Pria itu mengibaskan jubah biksunya, membelah api dan melindungi wajahnya. Setelah menyesuaikan tubuh rampingnya sejenak, ia mengayunkan pedang pembunuh naga ke atas dalam gerakan setengah lengkung yang halus, menyerang Zhao Xianger. Ini adalah pukulan terakhirnya. Pedang itu gagal mengenai Zhao Xianger. Api yang berkobar menyerbu di hadapannya, dan ia melihat burung pipit bermandikan api, persis seperti pada masa itu. Kemudian, tubuhnya terbakar abis, dan ketika jatuh, ia hanya tinggal tumpukan tulang tua yang layu. Ning Jiu-Jiu menatap tulang-tulang di tanah. Para hantu pelafal mantra yang terkurung, melihat biksu tua itu tewas, membungkuk penuh syukur, memamerkan gigi tajam mereka dan menggerogoti rantai besi di leher mereka. Setelah meninggalkan Gunung Seribu Buddha, keduanya tetap diam. Apakah ada gunanya terus seperti ini? Tanya Zhao Xianger lembut. Ning Changjiu tahu apa yang dipikirkannya. Seluruh dunia manusia, semua yang telah dialaminya, tersembunyi di balik bayang-bayang burung pipit api itu. Hal ini membuatnya bingung. Zhao Xianger berkata, aku lelah. Ning Changjiu berkata, aku akan menggendongmu. Zhao Xianger menggeleng pelan, tidak. Memelukmu. Petik 2. Kalau begitu, bibi tersayang, apakah kita masih akan terus bersikap sopan? Ning Changjiu bertanya, hanya tersisa 2 hari.
Ayo kembali ke kota kekaisaran, kata Zhao Xianger, tanpa sedikit pun amarah di antara alisnya. Ning Changjiu mengusap rambutnya, tetapi ia tidak bereaksi sama sekali. Ning Changjiu menghela napas, lalu membungkuk, meraih lututnya dengan satu tangan, memeluk punggung indahnya dengan tangan lainnya, dan mengangkatnya. Ning Changjiu, turunkan aku, seru Zhao Xianger dan memerintahkan dengan marah. Tidak, kata Ning Changjiu. Zhao Xianger meninju dada Zhao Xianger dengan tinjunya. Ning Changjiu memeluknya erat dan berlari liar bersamanya di tengah hujan musim gugur. Setelah beberapa saat, Zhao Xianger berhenti meronta. Ia membiarkan Zhao Xianger memeluknya, matanya sedikit cekung saat ia menatap hujan yang turun di atas. Ia bertanya, jika takdir seperti hujan ini, di mana kita bisa bersembunyi? Ning Changjiu menjawab, tepi awan. Bagaimana jika awan itu sebesar langit? Tanya Zhao Xianger. Ning Changjiu tidak menjawab, dan tidak bisa, karena ini adalah sesuatu yang telah ia renungkan. Ia memandangi hujan yang turun, memikirkan betapa ia dan Zhao Xianger memiliki nasib yang sama, awan yang mereka hadapi sama-sama menutupi seluruh langit. Ia menggendong Zhao Xianger saat mereka berjalan menembus hujan, hujan musim gugur yang dingin menerjang bagai cambuk. Jalan setapak di pegunungan itu berlumpur, dan tubuh mungil dalam pelukannya terasa dingin, alih-alih hangat. Mereka berjalan seperti ini, tak yakin kapan ini akan berakhir. Aku kehilangan perjanjian 3 tahun itu, tiba-tiba Zhao Xianger berkata, suaranya selembut setetes hujan. Ia berbaring tak bergerak dalam pelukan Zhao Xianger, wajahnya terbenam di rambutnya yang berantakan dan basah, membuatnya mustahil untuk melihat apapun. Ning Changjiu berhenti sejenak, dan memeluk Zhao Xianger lebih erat. Zhao Xianger terdiam sejenak, lalu melanjutkan, aku bisa mengalahkanmu hanya karena aku melihat gaun pengantin itu. Ibu secara khusus membiarkanku melihatnya. Saat itu, aku secara alami menembus semua titik akupuntur dan menyelesaikan tato burung vermilion yang tersegel, jadi mengalahkanmu adalah hal yang wajar. Saat itu, kupikir aku bisa menerima kekalahanmu dengan cara ini, karena kau hanya bermain trik kotor, dan aku juga bisa meyakinkan diri sendiri bahwa jika aku tidak menggunakan 9 bulu untuk membentuk dunia, melainkan menggunakan 9 bulu sebagai pedang, aku tidak akan kalah jika berhadapan langsung denganmu. Itulah yang kupikirkan dan kuyakini. Zhao Xianger berkata perlahan, begini, inilah takdir yang diberikan ibu kepadaku. Aku harus mengembalikan giok itu utuh, jadi aku tidak bisa dan tidak akan kalah. Ini tidak ada hubungannya dengan seberapa kuat dirimu nantinya, dan aku juga ingin menang, jadi aku hanya butuh alasan untuk meyakinkan diriku sendiri, agar aku bisa secara alami merasa bahwa aku telah menang. Jadi aku melangkah ke dalam takdir yang telah diatur oleh ibu. Hasil dari perjanjian 3 tahun itu sudah ditentukan sebelumnya. Dia tahu aku sombong dan keras kepala, dan aku tak mau mengaku kalah, jadi aku akan meyakinkan diri sendiri dan dengan rela menerima takdirku. Seperti Biksu Agung Guangci itu, kebencian dan dendamnya diredam oleh reputasi dan kebajikannya. Namun, jika diberi kesempatan, pikiran-pikiran jahat yang terjerat itu akan terbebas dan menguasai segalanya. Sebagian dari kejahatan itu adalah miliknya, sebagian lagi adalah milik hantu berwajah 100. Singkatnya, ketika dia merangkak keluar dari tumpukan mayat, dia sudah menjadi hantu. Bahkan jika dia menjadi Buddha, dia hanya akan menjadi hantu berjubah biksu. Inilah takdirnya. Hujan turun deras, membasahi gadis yang mengenakan stoking hitamnya. Dia memancarkan aura lembut dan rapuh yang belum pernah dilihat Ning Changjiu sebelumnya. Aku kalah. Zhao Xianger mengulangi, kata-katanya jelas. Dia menolak mempercayai alasan-alasan yang dibuatnya sendiri, dia juga tidak ingin terjerumus ke dalam sungai kepuasan diri. Hujan semakin deras. Ia tak menggunakan kekuatan spiritual apapun untuk menangkal hujan dingin, gemetar ringan dalam pelukan Ning Changjiu. Ning Changjiu tahu bahwa ia tak takut pada dingin, melainkan pada takdir yang selalu ada. Jika hidupmu sudah diatur, akankah kau menerimanya dengan tenang? Ning Changjiu merenung. Ia telah memberikan jawaban di kehidupan sebelumnya, tetapi hasilnya tak memuaskannya. Lalu apa yang terjadi pada Zhao Xianger di kehidupan sebelumnya? Mengingat kepribadiannya, ia tak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Ia kemungkinan besar, seperti Zhao Xianger, akan memenuhi semua perintah ibunya dan kemudian kembali ke Zhao dalam keadaan utuh. Menurut Tuan dan Permaisuri, perjanjian pernikahan ini tampak hanya sekadar isyarat persahabatan, tanpa kemungkinan terwujud. Namun sejarah telah berubah. 12 tahun telah berlalu, dan semuanya telah ditulis ulang. Mereka bertemu lagi, takdir mereka yang sebelumnya sejajar bergeser, terjerat. Setiap pergeseran benang takdir bisa saja mengarah pada hasil yang sama sekali berbeda. Dialah yang telah mengubahnya. Hujan semakin deras. Ning Changjiu tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menciptakan penghalang bagi Zhao Xianger. Dia tahu dia menangis. Ini pertama kalinya dia menangis, dan dia tidak ingin dia melihatnya. Hujan musim gugur terus berlanjut. Xianger, tiba-tiba Ning Changjiu berkata. Hidung gadis itu berkedut sedikit di antara rambutnya yang basah. Ning Changjiu berkata, ayo kembali ke Zhao dan menikah.
Zhao Xianger tidak menjawab. Ning Changjiu berkata, kamu bilang kalau kamu kalah, aku bebas memutuskan pertunangan atau menikahimu. Ya, Zhao Xianger bersembunyi di pelukannya dan berbisik, tapi kalau kalian juga ditakdirkan untuk bersama, haruskah aku lari darimu? Jika dia menyetujui pertunangan itu, dia akan menyerah pada takdir. Jika dia menolak, dia akan melawan hatinya. Ning Changjiu bertanya, apakah kamu menyukaiku? Zhao Xianger menggigit bibir bawahnya sedikit dan bertanya balik, apa yang membuatmu menyukaimu? Ning Changjiu juga bertanya, lalu kenapa kamu membiarkanku memelukmu? Zhao Xianger tidak menjawab, dia juga tidak berusaha untuk turun. Dia bertanya, bagaimana dengan Lu Jiajia? Apa kau menyukainya? Jika aku menikahimu, apa yang akan terjadi padanya? Ning Changjiu merenung sejenak, lalu berkata dengan rasa bersalah, ada pepatah tentang sahabat Tao, siapapun yang berjalan di jalan yang sama bisa menjadi pasangan. Bah! Zhao Xianger mencubitnya dengan keras. Ning Changjiu tertawa dan berkata, kau mengkhawatirkan nasib adalah urusanmu. Akulah pemenangnya, dan pada akhirnya, masalah ini adalah keputusanku. Kalau begitu, maukah kau menikah denganku? Tanya Zhao Xianger sambil mendongak. Aku ingin menikahimu. Ning Changjiu tidak mempercayai kata-katanya. Setelah mengatakan ini, Ning Changjiu memeluknya erat-erat. Ia basah kuyup di jalan setapak gunung yang berlumpur, dan celana serta pakaiannya terciprat lumpur dan air. Ini adalah hujan terakhir di akhir musim gugur negara Zhao pada tahun Baizhang. Bertahun-tahun kemudian, Ning Changjiu dan Zhao Xianger sering membicarakan hari ini. Di atas gerbang istana negara Zhao, cahaya pedang menembus malam. Anak laki-laki dan perempuan yang berlumpur itu saling mengejar sepanjang jalan, dan hampir merangkak dan berguling ke kamar Zhao Xianger. Ganti sepatumu dulu. Saat Ning Changjiu memasuki pintu, Zhao Xianger mencengkeram bagian belakang kerahnya dengan marah. Ning Changjiu meraih tangannya yang terulur dan menariknya ke depan. Zhao Xianger terpeleset dan jatuh di karpet sambil menjerit. Ning Changjiu meraih tangannya dan menekannya. Dalam kegelapan, wajah mereka sangat dekat. Ning Changjiu menatap wajah cantiknya dan dengan lembut menempelkan bibirnya ke bibir Zhao Xianger. Zhao Xianger menggunakan jari untuk menutup bibir mereka. Xianger, apa kau masih tidak patuh? Ning Changjiu bertanya sambil tersenyum. Zhao Xianger menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kau tidak boleh berada di atasku. Sambil berbicara, Zhao Xianger berbalik dan menekan Ning Changjiu di bawahnya dengan punggung tangannya. Ia ragu-ragu untuk menciumnya, tetapi Ning Changjiu mengangkat kepalanya dengan tidak wajar dan menggigit bibirnya. Zhao Xianger bergumam pelan, dan tubuhnya ditarik. Tubuh gadis itu yang bergelombang diusap dan diremas olehnya. Ning Changjiu menggigit bibirnya pelan, menekan lehernya dengan satu tangan dan menciumnya, lalu meletakkan tangan lainnya di pinggang rampingnya dan meluncur turun. Zhao Xianger tidak peduli. Ia menekannya, merasakan kehangatan di antara mereka, yang lebih panas daripada api Vermilion Bird. Rona merah di pipinya tersembunyi dalam kegelapan, dan hujan serta lumpur di pakaiannya masih mengalir, jatuh di karpet yang lembut dan berharga. Setelah waktu yang lama, bibir mereka akhirnya terlepas. Ganti bajumu dulu. Zhao Xianger memerintahkan, kamu tidak diizinkan masuk rumah jika kamu bersikap seperti ini lagi. Ning Changjiu meratapi kurangnya otoritas atas suaminya sambil berjalan menuju sekat. Tunggu. Zhao Xianger menghentikannya. Apa instruksi lain yang kamu miliki? Tanya Ning Changjiu sambil tersenyum. Zhao Xianger berkata, aku ganti baju dulu. Sambil berbicara, ia mengambil beberapa pakaian dari lemari dan berjalan sendiri ke balik sekat. Ketika keluar lagi, ia hanya mengenakan gaun putih tipis yang ujungnya hanya menutupi pinggulnya. Ia melangkah di atas karpet berbulu menuju meja, berlutut, dan bersikap seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Ning Changjiu juga pergi untuk berganti pakaian, tetapi lemari itu penuh dengan pakaian wanita, jadi ia memilih jubah longgar, tetapi jubah itu masih terlalu ketat untuk Ning Changjiu. Saat ia berganti pakaian dan keluar, Zhao Xianger sudah menulis surat. Ia menyerahkan surat itu kepada Ning Changjiu dan berkata, tekan sidik jarimu. Hah, apa ini? Ning Changjiu mengambil kertas nasi itu, meliriknya, dan alisnya perlahan mengernyit. Zhao Xianger berkata dengan serius, meskipun aku tidak tahu apa yang akan kita hadapi, tetapi jika suatu hari nanti hal itu bertentangan dengan keinginan awal kita, aku harap kita memiliki keberanian untuk melanggarnya. Ini adalah perjanjian pribadi antara kau dan aku. Aku baru saja memikirkan sebuah nama untuknya. Zhao Xianger mengangkat kepalanya, dan mata hitam putihnya penuh semangat, persetujuan untuk melanggar perintah. Aku mematuhi perintah. Ning Changjiu menatap matanya dan tersenyum. Dia menggigit jarinya dan menempelkan sidik jarinya di atas kertas nasi. Malam itu terasa panjang. Keesokan harinya, berita bahwa Ratu Zhao akan menikah akan menyebar ke seluruh negeri Zhao. Kamar Zhao Xianger, yang dikenal sebagai Pavilion Ling, memiliki arsitektur yang tenang dan klasik, perabotannya terbuat dari kayu-kayu berharga dan artefak antik. Dua lentera kertas warna-warni, yang dipegang oleh para dayang berbusana istana yang dilukis di dinding, memancarkan cahaya redup. Tirai dan gorden bermanik-manik tergantung tenang dalam lingkaran cahaya keemasan yang redup.
Malam itu terasa panjang. Ning Changjiu, mengenakan jubah putih, berjalan menyusuri ruangan, tatapannya tertuju pada lukisan-lukisan di dinding. Ia terpesona oleh surat berbingkai itu. Ia menatapnya sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau masih menyimpannya? Zhao Xianger mengangguk. Tentu saja, ini bagian dari buktimu. Kurasa kau tidak bisa menghapusnya semudah itu. Ning Changjiu memeriksa surat itu, tatapannya terpaku pada baris terakhir, semoga kami panjang umur, dan semoga Yang Mulia panjang umur. Betapa kekanak-kanakan tulisannya, komentar Ning Changjiu. Zhao Xianger tersenyum tipis dan berkata, kukira kau akan mengatakan bahwa aku yang kemarin bukanlah aku. Ning Changjiu berkata, aku yang kemarin memang bukan aku, karena... Zhao Xianger menyela, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu tentang ini. Ning Changjiu menenangkan pikirannya. Ia berjalan melewati pintu kayu bundar berukir dan tiba di tempat tidur kayu bertirai. Disinilah ia terbangun setelah mengalami kesengsaraan guntur. Tempat tidur terlipat rapi, semuanya sama seperti sebelumnya. Apa yang kau lakukan berdiri di samping tempat tidurku? Mau berbaring di atasnya? Zhao Xianger berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Punggungnya yang mengenakan pakaian putih tampak sedikit transparan di bawah cahaya lilin, dengan warna merah tua samar, seolah-olah ditutupi oleh kain kasa yang bening dan indah. Ning Changjiu berkata, jangan khawatir, malam masih panjang. Zhao Xianger berkata, kurasa aku mengatakan hal yang sama ketika kau bangun. Ning Changjiu berkata, ya, itu adalah pertemuan pertama kita yang sesungguhnya. Zhao Xianger mengenang, baru sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun, kata Ning Changjiu, ngomong-ngomong, besok, ayo kita pergi ke Baicheng. Zhao Xianger menyipitkan matanya sedikit, baru 4 hari dan kau sudah gelisah. Ning Changjiu berkata, apa kau tidak ingin bertemu dengannya sebelum pergi? Aku sudah banyak memikirkannya. Senyum mengembang di bibir Zhao Xianger. Dulu ketika Lu Jiajia berada di ambang kehancuran, dia berdebat denganku selama setengah hari. Saat itu, tingkat kekuatanku sama dengannya, jadi aku tidak membantah apapun. Tapi sekarang dia bukan tandinganku. Aku penasaran apakah dia berani bersikap sombong lagi saat kita bertemu lagi. Ning Changjiu berjalan di belakang Zhao Xianger, meletakkan tangannya dengan lembut di bahunya, dan berkata sambil tersenyum, ya, Xianger memang yang paling kuat. Bolehkah aku memohon belas kasihan atas nama tuanku? Ekspresi Zhao Xianger menjadi sedikit lebih dingin. Ia menepis tangan Ning Changjiu, tatapannya setajam sutra, kau mau menghabiskan sepanjang malam mengobrol denganku tentang perempuan lain. Ning Changjiu bertanya balik, untuk apa? Zhao Xianger berkata, tentu saja, lakukan sesuatu yang menarik. Titik. Ning Changjiu mengambil bidak putih dan meletakkannya di papan catur. Ia mengangkat pandangannya dan menatap Zhao Xianger, lalu berkata, aku tidak menyangka kau bisa bermain catur. Zhao Xianger meletakkan bidak hitam dan berkata dengan bangga, aku sudah mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis sejak kecil. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, begitulah cara para gadis di rumah bordil memperkenalkan diri. Zhao Xianger tidak terganggu, dan tatapannya bergerak lembut, kau sepertinya sangat berpengalaman. Ning Changjiu sedikit tertegun, dan dengan cepat menjelaskan, aku baru saja mendengarnya dari orang lain. Mereka bergantian meletakkan bidak sambil mengobrol sebentar-sebentar. Zhao Xianger berkata, sebenarnya, kita belum terlalu lama saling kenal. Kita baru setengah bulan di kota Kekaisaran, sebulan di kota Linhe, dan sekarang baru 7 hari. Itu artinya kita baru bersama kurang dari 2 bulan. Ning Changjiu berkata, ada yang sudah tidur bersama selama puluhan tahun dan masih berpura-pura bersama, sementara yang lain jatuh cinta pada pandangan pertama. Waktu tak terukur. Zhao Xianger berkata, jika kita tidak punya surat nikah ini, apakah kita masih akan bertemu? Ning Changjiu bertanya, apakah kau masih mengkhawatirkan takdir? Zhao Xianger mengangguk ringan dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak? Lihat, kita ini orang luar sekarang. Kita bisa meletakkan bidak catur ini di mana saja sesuka hati, lalu bidak yang kalah akan dikepung dan dimakan oleh yang menang. Sambil berkata demikian, ia menjepit bidak catur hitam di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu mengetukkannya pelan di papan catur. Kemudian, ia menggerakkan ujung jarinya sedikit, mengangkat sebuah bidak putih di tengah, dan meletakkannya di dalam kotak catur kayu. Ning Changjiu tertawa, bidak catur memang tak bernyawa, tapi kita hidup dan bergerak. Zhao Xianger berbisik, di mata para dewa agung itu, apa bedanya kita dengan bidak catur? Ning Changjiu memandangi bidak-bidak hitam putih yang perlahan memenuhi papan catur dan menyindir, kalau begitu aku hanya bisa berharap lawanku bukanlah pecatur yang buruk. Zhao Xianger tertawa, aku tidak tahu seberapa hebat gurumu bermain catur, tapi kemampuanmu jelas sangat buruk. Ning Changjiu berkata dengan nada meremehkan, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Zhao Xianger menatap situasi yang terjadi di papan catur, senyum dingin tersungging di wajahnya. Kapan kau akan mengubah sikap keras kepalamu? Ning Changjiu berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana jika aku menang? Zhao Xianger sudah bisa melihat kelemahannya dalam bermain catur dari tata letaknya, dan ia tidak yakin Zhao Xianger bisa membalikkan keadaan.
Gadis itu, dengan pipi di tangan, tatapannya perlahan melayang di atas papan catur, berkata, jika kau menang, aku akan mematuhi semua perintahmu selama beberapa hari ke depan. Jika aku menang, bagaimana jika aku tidak menang? Ning Changjiu setuju. Ia menatap papan catur, sikap santainya perlahan berubah serius. Keduanya mengobrol santai, pikiran mereka tegang saat menghitung langkah-langkah rumit di papan catur. Saat permainan mencapai tahap tengah, kepercayaan diri Zhao Xianger yang cemerlang memudar. Ia duduk tegak, dagu di tangan, memutar-mutar bidak hitam bundar dan halus di antara jari-jarinya yang halus, ragu-ragu. Ning Changjiu meletakkan bidak putih di papan dan mendorongnya ke posisinya. Zhao Xianger semakin gugup. Ia menatap bidak itu, terpaku di tempatnya, giginya menggertak saat ia bertanya-tanya mengapa penjahat ini menyembunyikan ketidakmampuannya lagi. Apakah pembukaan yang buruk itu hanya kepura-puraan? Bagaimana mungkin ini orang yang sama yang mengeluarkan langkah-langkah brilian sekarang? Ning Changjiu hanya memiliki sedikit pengalaman dalam catur, karena di kehidupan sebelumnya ia hanya menggunakan skor catur saat bosan. Kemampuannya untuk membalikkan keadaan berkat keahlian serba bisa, Zhao Xianger yang merasa benar sendiri. Namun, tak heran ia merasa demikian. Sejak zaman dahulu, para kaisar telah menantang para master catur nasional untuk bertanding melawan mereka, tetapi tak satu pun master nasional berani mengalahkan mereka, yang menyebabkan kaisar terus-menerus membayangkan keterampilannya yang tak tertandingi. Ia bahkan bisa membayangkan Zhao Xianger sebagai seorang anak kecil, yang terus-menerus diberi konsesi oleh para dayang istana. Dulu, Zhao Xianger selalu menganggap catur sebagai seni yang remeh, bahwa ia telah mencapai puncak keterampilan hanya dalam beberapa hari belajar, tak tertandingi di dunia catur Zhao. Kini, di bawah bimbingan Ning Changjiu, seorang pemain yang tak terlalu hebat, ia akhirnya menyaksikan kekejaman di balik permainan dan tipu daya para dayang istana terhadapnya. Permainan sudah memasuki pertengahan permainan, dan hatinya bergejolak. Xianger, jangan cemas. Luangkan waktu untuk memikirkannya. Ning Changjiu melipat lengan bajunya, tersenyum licik. Zhao Xianger sedang gelisah. Jika dia kalah, mengingat temperamen penjahat hebat ini, dia pasti akan membawa Lu Jiajia untuk menindasnya. Dia bahkan tidak ingin memikirkan adegan ini. Zhao Xianger berkata dengan tenang, sebenarnya, aku tidak memikirkan itu. Ning Changjiu bertanya, lalu apa yang kau pikirkan? Zhao Xianger berkata dengan serius, pernahkah kau memikirkan apa yang sedang kita hadapi sekarang? Ning Changjiu menjadi tertarik dan bertanya, bagaimana menurutmu? Zhao Xianger berkata, apakah kau masih ingat para pemakan jiwa? Tentu saja aku ingat. Konon, di luar dunia, ada lautan reruntuhan tempat ratusan pemakan jiwa mengapung. Masing-masing dari mereka dulunya adalah iblis besar setidaknya tingkat kelima. Ning Changjiu pasti sudah memikirkannya, dan jawabannya unik. Hanya ada satu makhluk yang bisa membunuh kelima iblis besar ini, yaitu 12 penguasa kerajaan ilahi. Ning Changjiu bertanya, apakah hanya ada monster di laut reruntuhan? Zhao Xianger mengerutkan bibirnya, lalu berkata setelah beberapa saat, aku tidak tahu. Ning Changjiu bertanya, lalu menurutmu apakah alam semesta memiliki emosinya sendiri? Emosi. Ning Changjiu berkata, ada legenda rakyat yang mengatakan bahwa alam semesta awalnya dihuni oleh makhluk raksasa yang kacau. Kemudian, seseorang menebangnya dengan kapak, memungkinkan cahaya kembali ke alam semesta. Zhao Xianger berkata, itu hanya cerita. Bagaimana mungkin makhluk sekuat itu ada? Ning Changjiu berkata, aku hanya bertanya-tanya, jika dunia memiliki perasaan, apakah itu jahat atau baik? Apa tujuan menciptakan dunia seperti itu, yang memungkinkan miliaran kehidupan berkembang? Zhao Xianger berkata, idemu mengerikan. Ya, seperti bidak catur ini, mereka tidak pernah tahu siapa yang memegangnya. Ning Changjiu menatap papan catur. Zhao Xianger menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, dunia ini tidak sesederhana papan catur. Jika kita hanya mensimulasikan dunia ini. Ia merenung sejenak, lalu mengambil segenggam bidak catur dan menjatuhkannya ke papan seperti kacang. Bidak-bidak catur itu tidak jatuh, melainkan tersebar merata, membentuk kubah setengah luas yang menyelimuti papan catur, seperti langit yang dipenuhi bintang. Jika ini laut reruntuhan, Zhao Xianger mengamati dunia ini, yang tampak bulat dan persegi, lalu mengambil 12 bidak catur lagi. Bidak-bidak itu melayang dalam susunan yang tepat mengelilingi dunia, memancarkan cahaya putih berkilau. Inilah 12 alam ilahi, lanjut Zhao Xianger. Ning Changjiu mengamati konstruksi sederhana ini, berkata, aku selalu bingung. Mengapa 12 alam ilahi dapat hidup berdampingan di dunia ini, tetapi hanya satu yang dapat aktif pada satu waktu? Bahkan para penguasa yang kuat, yang terpenjara di kerajaan mereka sendiri, hanya muncul sekali setiap 13 tahun, apakah mereka benar-benar mencari kebebasan yang mereka cari? Zhao Xianger menatap 12 bidak catur yang melayang di luar laut reruntuhan. Setelah hening yang lama, ia akhirnya menyuarakan sebuah pikiran yang telah terpendam dalam dirinya selama bertahun-tahun, sejak awal sejarah, belum pernah ada dewa sekuat ke-12 dewa ini. Mereka sekuat dewa sejati primordial yang lahir di puncak energi spiritual di awal waktu, bahkan mungkin lebih kuat.
Apakah ini benar-benar mungkin? Ning Changjiu merenung dalam-dalam. Aku mengerti maksudmu, kata Ning Changjiu. Hanya tempat-tempat dengan rumput dan air yang subur yang dapat menghasilkan sapi dan domba yang kuat. Sekarang setelah dunia stabil, laju energi spiritual yang dihasilkan dan laju energi spiritual yang diserap oleh mereka yang naik hampir mencapai keseimbangan yang rapuh. Kecuali 500 tahun yang lalu, belum pernah ada masa ketika sejumlah besar praktisi sekuat ini muncul. Zhao Xianger mengangguk. Jadi, apa tanah yang menyuburkan 12 dewa? Apa yang mereka lakukan ketika kerajaan ilahi ditutup? Atau mungkin, Zhao Xianger ragu-ragu sejenak, lalu mengambil bidak putih lain dan dengan hati-hati meletakkannya di atas semua bidak yang melayang. Atau mungkin, di atas dunia ini, ada seorang guru yang melampaui segalanya. Bidak putih itu melayang di tengah. Ning Changjiu memandangi bidak-bidak hitam putih yang kacau itu. Angin musim gugur yang dingin bertiup, dan rasa dingin tiba-tiba menjalar di hatinya. Rasa dingin yang tak terjelaskan ini membuat rambutnya berdiri, dan kulitnya merinding. Tiba-tiba, di luar gerbang istana, cahaya terang muncul. Langit dan bumi berkelebat. Sesaat kemudian, guntur bergemuruh. Zhao Xianger tampak sedikit takut pada guntur, dan ia mengecilkan jari-jarinya ketakutan. Ekspresi Ning Changjiu agak aneh, berpikir bahwa gadis kecil ini tak kenal takut, jadi bagaimana mungkin ia takut pada guntur. Tak lama kemudian, ia mengerti alasannya. Dengan gerakan Zhao Xianger yang ketakutan, bidak-bidak hitam putih yang tergantung itu jatuh ke papan catur bagaikan tetesan air hujan, menghancurkan catur yang telah mereka mainkan sebelumnya. Ning Changjiu menatap papan catur yang hancur dan berpikir keras. Kita sudah berdiskusi begitu banyak, dan akhirnya kita ingin membalikkan papan catur ini. Ia mendongak dan menatap Zhao Xianger, ingin penjelasan. Zhao Xianger menatap hujan musim gugur yang tak henti-hentinya di luar jendela, wajahnya yang cantik pucat pasi, matanya berkilat-kilat, dan rasa takutnya seakan belum pudar. Ia menekan bibirnya dengan jari-jarinya yang ramping, tampak sangat rapuh. Sesaat kemudian, ia merasakan tatapan Ning Changjiu. Tersadar kembali, ia menatap papan catur yang berantakan, menepuk kepalanya pelan, dan berkata dengan nada meminta maaf, aku hanya terkejut. Catur ini, Ning Changjiu menatapnya tanpa ekspresi. Zhao Xianger mengerutkan kening, kesal, dasar pecatur payah, kenapa kau menatapku seperti itu? Apa aku merusak permainan? Seharusnya kau berterima kasih pada Lei. Kalau tidak, kau pasti kalah. Ya, aku memang tidak tahu berterima kasih. Ning Changjiu menggosok pelipisnya dengan pedih. Ia teringat taruhan serupa antara Ning Xiaoling dan Lu Jiajia. Ning Xiaoling hampir menang, tetapi Le Rou dan Ye Zhu merusaknya, dan Lu Jiajia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengingkari utangnya. Aduh, sungguh percuma bicara dengan para nona muda ini. Zhao Xianger mendengarkan kata-kata Ning Changjiu, mengelus dadanya dengan tangan, memejamkan mata, ekspresinya sedikit tenang, dan meraih cangkir teh di sampingnya. Jika tadi ia tidak tersambar petir, ia pasti sudah berpura-pura menjatuhkan cangkir teh itu. Peralatan teh ini juga berharga, setidaknya masih terselamatkan. Zhao Xianger menyesapnya, matanya melirik ke tepi cangkir teh yang berkaca, dan ia memperhatikan Ning Changjiu mendesah dan mengemasi bidak-bidak catur. Wajahnya yang tegang menunjukkan sedikit pemahaman, dan akhirnya ia tak kuasa menahannya. Ia membungkukkan badan, dadanya bergetar, dan ia tertawa terbahak-bahak. Ning Changjiu tertegun, dan ketika ia mengangkat kepalanya, teh telah memercik ke wajahnya. Zhao Xianger menatap tatapan tak berdayanya dan merasa semakin lucu. Ia mengerucutkan bibirnya, menyeka air dari sisi bibirnya, mengambil sapu tangan dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, menghapusnya. Ning Changjiu tak tahan lagi. Ia meraih tangan yang memberinya sapu tangan, tiba-tiba menariknya, lalu menekan punggungnya yang indah dan langsung menekannya ke meja yang penuh dengan bidak catur. Apa yang akan kau lakukan? Jangan pukul aku. Mana mungkin aku tega memukul Xiao Xianger. Kalau begitu lepaskan aku. Xianger, mana yang kau pilih, bidak catur hitam atau bidak catur putih? Apa yang akan kau lakukan? Hujan musim gugur di luar jendela perlahan berhenti. Setelah bermain, Zhao Xianger duduk di meja piano di dekat jendela, menekan senar piano dengan tangan kosong, dan menghasilkan alunan musik yang murni dan jernih. Ia hanya mengenakan gaun sutra tipis, dan paha putihnya yang ramping terduduk miring, kontras dengan meja piano yang gelap. Ning Changjiu duduk di sampingnya, mengeluarkan seruling giok dan memainkannya dengan lembut, menggemakan alunan musiknya. Tawa di kamar tidur telah mereda, dan saat ini suara piano dan seruling berubah menjadi sedikit sedih dan misterius. Apakah pernikahan ini hari terakhir? Setelah alunan musik mereda, Ning Changjiu memastikan. Kalau begitu, panggil Suster Lu. Zhao Xianger berkata, ayo kita pergi ke Baicheng bersama setelah pesta pernikahan. Panggung kenaikan di sana sangat menarik. Aku akan menceritakannya kepadamu. Mungkin kamu bisa menggunakannya nanti. Ning Changjiu berkata, bukankah seharusnya kamar pengantin setelah pesta pernikahan? Beberapa dentingan piano terdengar dari sela-sela jari Zhao Xianger, aku belum memikirkannya.
Ning Changjiu berkata, karena mengembalikan giok utuh kepada Zhao adalah takdir yang diberikan ibumu, tidakkah kamu mau? Zhao Xianger berkata, aku bukan orang yang suka bertele-tele. Sama seperti negara bagian Zhao ini, aku lahir di sini sejak kecil. Ibu memintaku untuk merebut kembali tanah yang hilang dan membiarkan rakyat hidup dan bekerja dengan damai. Sekalipun aku tahu itu takdirku, aku bersedia melakukannya. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang, menunggunya melanjutkan. Zhao Xianger berhenti sejenak, menatapnya. Memang benar aku benci ibu karena mengendalikan hidupku, dan juga benar aku ingin bertemu dengannya. Kau seharusnya mengerti perasaanku. Lagi pula, kita baru kenal sebentar, jadi ini agak terburu-buru. Ning Changjiu tersenyum dan berkata lembut, menurut akal sehatmu, aku sedang memanfaatkan seseorang yang sedang membutuhkan. Zhao Xianger berlutut di lantai yang licin, menatap Ning Changjiu dengan samar. Tentu saja, masih ada 2 hari lagi. Jika kau bersikap baik dalam 2 hari itu, mungkin aku akan berubah pikiran. Ning Changjiu menatap ekspresi bangga namun lembut Ning Changjiu dan ingin menggigit bibirnya lagi. Baiklah, aku menghormati keputusanmu apapun yang terjadi, kata Ning Changjiu. Bagaimana denganmu? Tanya Zhao Xianger. Aku, petik 2. Kalau begitu, kalau aku pergi, kemana kau akan pergi untuk menipu gadis-gadis muda? Aku mungkin akan pergi ke dunia tengah. Petik 2. Oh, untuk menipu adik perempuanmu. Petik 2. Dan menemukan seseorang bernama Jahat. Jahat. Zhao Xianger belum pernah mendengar tentangnya. Yah, seseorang bilang padaku bahwa dia seseorang yang hampir maha tahu, kata Ning Changjiu. Mustahil, bantah Zhao Xianger. Tidakkah kau tahu bahwa kemahatahuan bekerja 2 arah? 2 arah. Misalnya, semua orang di dunia tahu tentang keberadaan penguasa kerajaan ilahi, jadi penguasa kerajaan ilahi juga mengenal semua orang di dunia. Zhao Xianger berkata, ini juga hukum khusus. Gadis itu melanjutkan, tapi kejahatan itu sama sekali tidak diketahui, jadi bagaimana bisa disebut maha tahu? Lagi pula, penguasa kerajaan ilahi tidak akan pernah membiarkan makhluk seperti itu ada di dunia. Ning Changjiu berkata, penguasa kerajaan ilahi juga tidak maha tahu. Sama seperti raja berdosa yang tidak menyadari kematian dan identitas dewa tanpa kepala. Zhao Xianger terkekeh merendahkan diri dan berkata, lagi pula, kita hanyalah pion dalam buku pedoman mereka. Kita tidak pantas berkutat dengan hal-hal seperti itu. Ning Changjiu mengangguk pelan. Selama 2 hari ke depan, jangan pikirkan hal lain. Kita habiskan saja 2 hari yang hanya milik kita, murni dan murni. Zhao Xianger bertanya, sudah berapa lama kau dan Lu Jiajia bersama, sendirian dan murni? Ning Changjiu tersenyum. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membahas hal lain? Zhao Xianger mengamati senyumnya yang agak kaku dan mendengus binatang. Setelah hening sejenak, mereka berdua menatap keluar jendela. Cahaya putih redup bersinar melalui jendela. Tanpa disadari, malam telah berlalu, dan cahaya siang telah terbit di luar. Cahaya yang tersaring melalui tirai dan kain kasa tampak kabur. Ini adalah hari kelima dari 7 hari. Betapa cepatnya 7 hari di jalur kultivasi. Ruangan-ruangan itu begitu sunyi sehingga tak ada satu suara pun yang terdengar, namun bahkan di dunia yang sunyi ini, waktu terasa berlalu begitu cepat. Aku akan selalu mengingat hari-hari ini, Zhao Xianger memecah keheningan. Ini bukan perpisahan hidup atau mati, jadi mengapa memikirkan hal-hal ini? Ning Changjiu memejamkan matanya sedikit. Aku masih agak takut, kata Zhao Xianger, aku tak pernah menyangka takdir, di tangan satu orang, bisa dimanipulasi sealami terbit dan terbenamnya matahari. Ning Changjiu tak kuasa menahan diri untuk tak memikirkan pedang itu. Ia berkata, ya, pedang itu seperti cahaya. Zhao Xianger menatap tirai yang diterangi cahaya, dan beberapa pikiran untuk melarikan diri muncul di hatinya, siapa yang bisa lolos dari cahaya. Mereka terdiam beberapa saat. Ning Changjiu tiba-tiba berdiri. Tapi kita tidak bisa bersembunyi dalam bayangan seumur hidup. Ia berjalan ke jendela dan membuka tirai dengan keras. Kegelapan yang seperti debu di ruangan itu menghilang dalam sekejap, dan cahaya jernih setelah hujan menyerbu masuk, menyinari pipi Ning Changjiu bagai salju. Zhao Xianger berlutut di tanah, menatap punggung Ning Changjiu yang mengenakan jubah putih berkibar. Punggungnya menghalangi banyak cahaya dari jendela. Kebetulan, Ning Changjiu sedang duduk di bawah bayangannya. Pagi-pagi sekali, di sebuah kedai teh, Lu Jiajia, mengenakan pakaian pria putih dan menggenggam kipas lipat, duduk di dekat jendela, mendengarkan kisah-kisah sang pendongeng. Hujan terasa baru, teh terasa baru, dan kisah-kisah pun terasa baru. Ia mengetuk-ngetukkan kipasnya pelan-pelan ke telapak tangannya, menatap penuh kerinduan ke arah kota putih di luar jendela. Baru hari ini ia menyadari bahwa pepatah, 3 hari terasa seperti 3 tahun, ternyata benar. Sang pendongeng menceritakan kisah pasangan burung pipit hitam, yang bergabung untuk menempa jalan mereka menuju Gunung Seribu Buddha dan membasmi hantu berwajah 100. Ia dengan gamblang menggambarkan kekejaman hantu berwajah 100 dan kehebatan bela diri pasangan yang gagah berani itu. Pertarungan itu menggemparkan, mengguncang, dan berlangsung selama 300 ronde. Ia menggambarkan setiap gerakan dengan detail yang tak tergoyahkan.
Kalau kau tidak percaya, pergilah ke Gunung Seribu Buddha dan lihat sendiri. Gunung itu sekarang setengah runtuh, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, baik besar maupun kecil, telah melarikan diri. Ingatlah untuk menutup pintu saat tidur, dan nyalakan dupa pelindung di samping tempat tidurmu. Petik 2. Dupa pelindung ini sungguh dupa suci yang bahkan dapat mengusir dewa dan hantu. Para bangsawan istana Zhao semuanya menggunakannya, dan kebetulan kami punya beberapa di toko kami. Lu Jiajia mendengarkan, diam-diam merenungkan frasa pasangan burung pipit hitam. Ia tersenyum dan berkata, mereka telah menjalani dua kehidupan, tetapi ketika bersama gadis kecil itu, mereka bertingkah seperti anak kecil. Tiba-tiba, keributan terjadi di luar kedai teh. Sebuah berita telah sampai ke kerumunan. Dan semua orang terkejut dan putus asa, yakin itu palsu. Lu Jiajia juga sedikit mengernyit. Beritanya tak lain adalah bahwa permaisuri Zhao, Zhao Xianger, akan menikah besok. Lu Jiajia menekan kipasnya ke telapak tangannya, bergumam pelan, pria yang tak berperasaan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.